Shalom, Horas untuk kita semuanya, Jemaat HKBP Tanjung Sari, para Naposo Bulung, dan Amang dan Inang, yang saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi pelita dalam perjalanan hidup kita satu hari ini dan juga pada hari yang akan datang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, kami sangat bersuka cita sekali berjalan dalam jalan kehidupan ini karena Tuhan bersama dengan kami. Terang firman-Mu selalu bersama dengan kami, sehingga kami sangat yakin benar bahwa Tuhan menuntun kami menuju sukacita yang Engkau siapkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada saja ungkapan-ungkapan yang sangat menarik dalam sebuah interaksi sosial kita, dalam sebuah persekutuan-persekutuan kita sehari-hari dengan orang lain, dengan orang yang dekat dengan kita. Ungkapan tersebut sangat familiar bagi kita, yaitu bahkan dia terkesan romantis. Ungkapannya mengatakan seperti ini: aku ingin engkau mengerti, dan aku ingin mendapat perhatian dari dirimu. Atau aku ingin engkau peduli terhadap apa yang menjadi pergumulanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau boleh kita menerjemahkan, memberikan pemahaman pengertian dari hal tersebut, bahwa seseorang tersebut menginginkan dia mendapat perhatian karena orang tersebut sangat mengenal dirinya, atau dia punya hubungan yang dekat dengannya, atau dia adalah orang yang menjadi bagian kehidupannya. Misalkan dia adalah anak dari seseorang, atau anak-anak membutuhkan perhatian bapak dan ibunya, atau mungkin orang yang sedang berteman dalam dunia pemuda, yaitu berpacaran. Dia ingin diperhatikan, dia ingin memberikan sikap kepedulian terhadapnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena kalau tidak dikenalnya orang tersebut, sangat mustahil dia akan memberikan perhatian. Kalau dia tidak dipahaminya, sangat mustahil dia akan mendapat perhatiannya kalau dia tidak dikenal. Karena itu saudara-saudara, ungkapan ini adalah ungkapan yang saling mengenal. Demikian dalam firman Tuhan hari ini, pemazmur yang sedang mengalami sebuah pergumulan hidup, dan bahkan dalam pergumulannya tersebut pemazmur sedang mengalami kelelahan dan bahkan merasakan kehabisan tenaga ketika menghadapi pergumulan tersebut. Dan dia sadar bahwa pergumulannya itu adalah akibat daripada dosanya. Itu sebabnya ketika dia datang untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dia mengungkapkan kelelahannya, kehabisan tenaganya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pemazmur meminta perhatian daripada Tuhan, agar Tuhan memperhatikannya, agar Tuhan peduli terhadap hidupnya. Karena dalam pergumulannya tersebut, dia merasakan ketidakmampuan dari dirinya sendiri, dan dia hanya dapat dimampukan oleh Tuhan Allah yang sungguh baik dan amat baik kepada dia. Itu sebabnya pemazmur mengatakan dalam firman Tuhan kita hari ini, Tuhan,
Engkau mengetahui segala keinginanku. Kalau dikatakan engkau mengetahui segala keinginanku, berarti pemazmur mengatakan kepadanya, Tuhan, bahwa Tuhan mengenal diri sang pemazmur. Dalam hal ini adalah Raja Daud. Tuhan mengenal Raja Daud karena ketika dia dipilih menjadi raja dari antara abang-abangnya, Tuhan sudah mengatakan bahwa dialah yang dipilih dan Tuhan mengenal dia. Jauh sebelum Raja Daud diangkat menjadi raja, masih sebagai seorang gembala, Tuhan telah mengenal dia. Jauh sebelum Tuhan hadir dalam kehidupan keluarganya, Tuhan sudah mengerti siapa Raja Daud. Makanya Daud mengatakan, Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku. Atau dengan kata lain, engkau mengenal aku Tuhan. Keinginan Raja Daud, pemazmur dalam hal ini adalah dia keluar dari pergumulan hidupnya. Dan pasti kita lihat dalam perjalanan pemazmur, Tuhan menolong dia. Tuhan menopang kehidupan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga agar membawa kita, mengajak kita, mempergumulkan tentang diri kita. Kita adalah milik Tuhan. Karena kita telah ditebus Tuhan dari dosa. Pasti Tuhan mengenal kita. Pasti Tuhan memahami kita. Saudara-saudara, banyak pergumulan hidup kita. Bisa saja pergumulan hidup tersebut lahir dari sebuah interaksi kita dengan atau persekutuan kita dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita. Bisa saja ketika seorang anak kita yang sedang bertumbuh dan berkembang secara fisik dan secara keimanan, kita pasti akan juga menemukan pergumulannya. Ada harapan yang kita harapkan bahwa anak kita mencapai sebuah tujuan yang baik. Tetapi kenyataannya dalam perjalanan pertumbuhan perkembangan imannya, dia menghadapi pergumulan dan itu menjadi pergumulan hidup kita. Kepada siapakah kita meminta pertolongan? Siapakah yang peduli terhadap apa yang menjadi kita pergumulkan? Hanyalah Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita katakan ketika kaulah muda, anak-anak muda kita sedang mencari jati diri, sedang berada dalam sikap idealismenya. Mungkin kita sebagai orang tua sulit untuk memahaminya dan mengerti. Siapakah yang menolong kita agar kita juga bisa bersama-sama dengan anak-anak kita mengerti suasana dan kondisi mereka. Hanya Tuhan yang pasti menolong kita. Karena Tuhan mengetahui keinginan kita. Demikian juga ketika pasangan hidup kita sudah berada dalam sikap-sikap yang mungkin menciptakan rasa egoisme kita masing-masing. Menciptakan hal-hal yang sulit untuk kita pahami dalam pasangan hidup kita. Sehingga miskomunikasi, kesalahpahaman sering terjadi. Kepada siapakah kita ingin menyampaikannya dan orang yang peduli kepada kita agar kita keluar dari hal tersebut? Hanyalah kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti pemazmur dalam hal ini, sampaikanlah apa yang Anda inginkan kepada Tuhan. Sampaikanlah apa yang Anda mau minta kepada Tuhan. Ingat bahwa itu tidak tersembunyi di mata Tuhan. Ingat keluhan kita tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Karena kita adalah miliknya yang sangat berharga. Berserahlah kepada Dia. Berserulah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Maka kita akan menemukan kepedulian, perhatian dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu memberitahukan, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang begitu memberikan perhatian penuh kepada kami. Kami selalu berharap Engkau memberikan apa yang menjadi keinginan kami, Tuhan.
Karena kami percaya Engkau telah mengenal kami, sehingga keinginan kami pun Engkau tahu Tuhan. Bapa di sorga, kami akan berpegang teguh kepadamu saja. Hanya kepadamu lah kami menyampaikan semuanya itu. Ketika kami lelah, kami hanya datang kepadamu. Ketika kami bergumul, kami hanya datang kepadamu. Keluh kami tidak tersembunyi bagimu Tuhan. Engkaulah Allah yang baik buat kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.